Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, setelah berlalu pembahasan kita tentang organ-organ suara, pada kesempatan kita kali ini, biiznillahi ta'ala, kita akan membahas mengenai cara terbentuknya suara dan huruf pada organ-organ suara manusia. Terbentuknya suara pada organ-organ manusia dapat kita ketahui dengan 4 cara, sebagaimana terbentuknya suara di alam sekitar kita. Yang pertama, dengan cara benturan atau tasaddum, yaitu benturan 2 benda. Misalnya, tepukan tangan atau pukulan benda tertentu. Maka dengan adanya 2 benturan benda tersebut, terdengarlah suara oleh telinga kita. Kemudian yang kedua adalah menjauh ataupun terpisah. Disebut juga taba'ud, yaitu terpisahnya 2 benda. Misalnya sobekan kertas atau kayu yang patah. Maka akan terdengar pula oleh telinga kita. Dan yang ketiga adalah getaran, atau disebut juga ihtizaz. Misalnya penggaris besi yang digetarkan. Dan yang keempat adalah gesekan atau ihtikak. Misalnya menggergaji kayu. Demikian juga terbentuknya huruf-huruf hijaiyah di dalam organ-organ manusia sama persis seperti penjelasan di atas. Dan berikut 3 hal penting cara terbentuknya huruf-huruf hijaiyah tersebut. Yang pertama, huruf-huruf sukun. Huruf-huruf sukun keluar karena benturan antara 2 ujung organ manusia. Misalnya, mim sukun. Terdengar suaranya ketika 2 bibir tersebut dirapatkan. Apakah memungkinkan jikalau seorang ingin mengucapkan huruf mim sukun, akan tetapi kedua bibirnya tidak dirapatkan? Silakan dicoba. Kemudian yang kedua, huruf-huruf berharokat. Sebagaimana kita ketahui, keadaan huruf-huruf yang berharokat ada 3, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Maka huruf-huruf yang berharokat keluar karena adanya 2 ujung organ suara yang saling menjauh. Tentunya diiringi makhraj asli harokatnya. Contoh, ma, mi, mu. Kalau tadi, ketika mim sukun dilafalkan dengan cara kedua bibirnya dirapatkan, Adapun sekarang, ketika dia berharokat, maka dijauhkan kedua bibir tersebut untuk melafalkannya. Ma. Dan mim yang berharokat fathah, ketika dilafalkan, dia diiringi oleh makhraj asli harokatnya. Apa makhraj asli harokat fathah? Aslinya adalah alif. Maka ketika kita melafadzkan huruf mim yang berharokat fathah tersebut, sejatinya kita sedang mengeluarkan huruf alif secara bersamaan. Ma. Demikian pula ketika kita mengucapkan huruf mim yang berharokat dhammah, mu, maka dia akan diiringi oleh makhraj asli harokatnya, yaitu
waw, mu. Dan ketika kita mengucapkan huruf mim yang berharokat kasroh, maka dia akan diiringi oleh makhraj asli harokatnya, yaitu ya, mi. Yang kesemua makhraj asli harokat tersebut adanya di al-jauf, atau rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ma, mi, mu. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah huruf-huruf mad dan lin. Huruf-huruf mad dan lin keluar karena getaran pada pita suara di dalam tenggorokan, diiringi terbukanya mulut saat melafalkan alif. Mad secara bahasa adalah ziyadah, yang artinya menambah. Adapun menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad. Dan huruf-huruf mad ada 3, yaitu alif sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah, dan ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh. Contoh, ya, yu, yi. Ketika huruf ya bertemu dengan alif sukun yang berharokat fathah, maka mulut terbuka dengan tanpa berlebihan. Posisi lidah dalam keadaan normal ataupun tidak terangkat, dan pita suara bergetar. Sehingga dengan keadaan tersebut, keluarlah huruf alif mad pada huruf ya yang dipanjangkan tersebut. Ya. Adapun ketika seseorang membaca waw mad, seperti contoh, ku, maka bagian pangkal lidah terangkat saat melafalkannya disertai bibir yang dimonyongkan. Ku anfusakum. Dan ketika seseorang membaca ya mad, seperti fi anfusihim, maka bagian tengah lidah terangkat saat melafalkannya. Demikian. Adapun lin secara bahasa adalah lembut atau lunak, di mana ketika melafalkan huruf lin tersebut dilakukan dengan lembut tanpa adanya penekanan. Dan huruf-huruf lin ini ada 2, yaitu waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Contoh, khawf, Quraisy. Demikianlah pembahasan mengenai cara terbentuknya suara dan huruf pada organ-organ suara manusia. Akhukum fillah Abu Fauzan.